dan langsung menggigit sesuatu yang emang mereka benci atau mereka takuti atau mereka anggap sebagai King Cobra, raja dari para ular. Mereka teritorial dan penyendiri, penuh misteri, dan kehidupannya pun selalu menarik untuk kita amati. Hari ini, Panji ingin menceritakan kepada kalian tentang pengalaman saya menjelajahi areal-areal di Indonesia untuk melihat kehidupan para satwa, termasuk King Cobra. Waktu itu, Panji pernah ke Bali untuk mencari dan melihat kehidupan dari King Cobra yang ada di Pulau Bali. Adakah King Cobra yang tinggal dan memang hidup di Bali? Nah, perjalanan Panji kali ini akan memperlihatkan kondisinya kepada kalian semua. Setelah lama saya keliling di Bali, akhirnya Panji berhasil juga menemukan tempat di mana King Cobra tinggal. Hutan inilah tempatnya. Ya, di mana menurut informasi di sini ada beberapa King Cobra yang tinggal. Saya pun tidak menyia-nyiakan waktu dan langsung menuju ke sarang di mana King Cobra sering terlihat. Saya melewati banyak sekali rintangan, mulai dari jalan yang terjal hingga beberapa kayu yang menghalangi jalan saya. Namun akhirnya saya menjumpai lokasi ini. Oke, lihat seekor aja. Bener, King Cobra nih. Nih, lihat. Ukurannya gede banget. Awas, mundur. Betina. Ini King Cobra betina karena saya lihat mulutnya yang lebar dan dia kayaknya lagi nyari-nyari sesuatu di sekitaran celah-celah lubang yang ada di tanah-tanah ini ya. Lihat, panjang sekali dan cukup besar ukurannya, mungkin sekitar 4 meteran teman-teman. Ini merupakan hewan yang sangat aktif dan agresif sekali, dimana sekarang Panji pegang ekornya untuk keamanan. Nah, lihat, besar banget. Ular ini sekarang menatap ke arah mata Panji nih. Lihat, kita lagi tatap-tatapan. So sweet banget teman-teman. Ya, King Cobra merupakan ular raja atau ular berbisa terbesar di dunia dan merupakan jenis ular yang memakan ular lainnya. Hewan-hewan ini hidup di sekitar hutan bambu dan juga celah-celah dinding-dinding tanah seperti ini, di mana mereka biasanya aktif di siang hari untuk mencari makanan. Makanan mereka merupakan reptil lainnya, yaitu kadal, biawak, dan juga ular besar lain, seperti ular sanca atau mungkin ular-ular jenis ular sapi atau ular poros. Nah, King Cobra juga merupakan ular kanibal yang kadang memakan King Cobra yang lebih kecil lagi. Biasanya mereka ini menimbun telur-telurnya di bawah gundukan daun bambu kering yang mereka buat. Jadi induk King Cobra merupakan ular yang luar biasa karena satu-satunya ular yang bisa membuat sarang. Coba sekarang lihat, ketika Panji tenang, ular ini hanya berdiam diri seperti ini, memandang ke arah Panji. Tapi lihat kalau misalkan saya bergerak, dia akan langsung bergerak seperti ini. Dan sekarang jarak saya dan King Cobra ini tidak jauh teman-teman, mungkin hanya setengah meteran. Jadi gerakan yang ngedadak bisa mengagetkan ular untuk lihat. Walaupun King Cobra merupakan ular yang agresif, wow. Walaupun King Cobra merupakan ular yang agresif, tapi mereka sangat pemalu teman-teman. Terbukti dari ular ini lebih banyak menghindari saya ketimbang menyerang. Saya tersudut. Ya, stop. Oke, kita coba untuk sekarang kita coba untuk bermain dengan yang satu ini dulu teman-teman. Lama banget Panji nggak coba untuk interaksi sama King Cobra di alam. Nah, sekarang waktunya untuk saya bernostalgia dengan ular yang satu ini. Pohon ini agak bikin saya kegok nih. Kita harus singkirin dulu pohonnya.
Lihat, besar banget. Oke teman-teman, satu hal yang harus kalian ingat, saya bisa berinteraksi sedekat ini dengan ular berbisa. Ini butuh proses panjang sekali. Saya mempelajari karakternya, setiap gerakannya, dan cara mereka menyerang, hingga tingkah lakunya. Jadi saya sangat mengerti, dan saya sangat dekat dengan ular-ular ini. Walaupun king cobra merupakan ular yang sensitif dan berbisa mematikan, namun pada dasarnya mereka memiliki kepribadian yang bisa ditebak. King cobra juga merupakan ular yang sangat berkarakter karena mereka memiliki sifat berbeda dari masing-masingnya. Keren banget teman-teman. Wow. Lihat. Sekarang Panji benar-benar lagi main sama yang satu ini teman-teman. Ular ini cukup sedikit ramah walaupun dia terus memperlihatkan taringnya yang sangat tajam. Oke. Kalau teman-teman penasaran nih, gimana sih perbedaan detailnya antara king cobra yang ada di Jawa dengan yang ada di Bali, kalian bisa lihat di video yang ini nih, teman-teman. King cobra yang di Bali warnanya itu lebih ke gelap, tapi lebih ke berwarna coklat ketimbang cerah kuning. Beberapa king cobra di Jawa Barat warnanya itu lebih hitam ketimbang berwarna cerah seperti ini. Jadi Bali punya kekhasan sendiri ya. King cobra Bali itu berarti warnanya itu lebih ke abu-abu cerah. Kalau yang di Jawa itu hitam. Nah sedangkan Jawa bagian ke timur sedikit, mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, itu warnanya lebih kuning. Masing-masing daerah warna king cobra itu beda-beda. Kenapa? Karena satu hal teman-teman, warna merupakan senjata utama untuk ular itu berkamuflase di lingkungannya. Karena tanah-tanah di sini memang berwarna coklat cerah, jadi perlahan-lahan secara evolusi mereka yang ada di sini itu berevolusi menyesuaikan ya. Kulitnya halus banget teman-teman, sumpah halus banget kulitnya. Oke, teman-teman, selain king cobra, kita juga memiliki jenis ular kobra biasa. Ya, ular kobra biasa itu adalah ular yang menyemburkan bisa. Berbeda dengan ular jenis ini yang tidak menyemburkan bisa dan langsung menggigit sesuatu yang emang mereka benci atau mereka takuti atau mereka anggap sebagai lawan atau ancaman. Iya, kobra biasa juga tidak lebih berbahaya dari ular yang lagi Panji handle ini. Biasanya ular-ular king cobra memiliki agresivitas yang sangat tinggi, berbeda dengan kobra biasa. Tapi ada hal yang harus kalian tahu dari kobra biasa ya, dan kalian bisa lihat di video yang ini. Diam, santai. Oke. Saya sekarang udah keluar dari area hutan, dimana sekarang Panji disambut oleh pematang sawah. Orang Bali itu kehidupannya bersahaja, dimana mereka mata pencahariannya kebanyakan dari bertani, terutama untuk wilayah di area Tabanan ini. Nah, hanya sekarang musim kemarau, jadi proses pertanian itu sedang tidak berjalan, dimana sawah-sawah ini kering. Dan ini merupakan kesempatan terbaik saya untuk hunting kobra. Kobra itu hidup di sekitar sawah ini. Ya, walaupun saya belum bisa mengeksplor lebih jauh lagi area sekitar sini, tapi kayaknya sawah ini bisa jadi tempat yang cocok buat saya jelajahi. Lihat, ini lubang-lubang ini adalah lubang tikus, dimana biasanya tikus menggali tanah untuk bersembunyi hingga beranak. Nah, kobra itu biasanya masuk ke lubang-lubang kayak gini. Jadi saya harus lihat setiap lubang yang ada di sini untuk bisa memastikan memang di sini ada ularnya.
masuk ke tumpukan jerami. Ini dia nih. Nah, oke. Nah, lihat teman-teman. Bener kan kobra? Oke. Asik. Ini masih remaja ya. Belum maksimal size, dimana ini kobranya lebih cerah. Hampir mirip dengan warna tanahnya yang coklat-coklat keabuan gini. Wes. Dia langsung ngegertak. Dia tahu bahwa saya ini adalah ancaman. Jadi dia langsung memperingati saya untuk pergi. Yang harus saya atur adalah fokus saya terhadap si kobra. Karena kobra itu merupakan ular yang bisa menyemburkan racunnya. Kalau sampai kena sembur, mata saya bisa buta, teman-teman. Wih, itu lihat tuh, dia langsung nyari-nyari lubang buat sembunyi untuk menghindari saya, teman-teman. Wah, dia masuk ke lubang tanah lagi. Nice. Oke. Nah, sekali lagi saya ingatin ke teman-teman semua bahwa apa yang saya lakuin ini sangat berbahaya sekali, teman-teman. Dimana jangan meniru adegan yang emang berbahaya ini, karena sangat berbahaya sekali pokoknya. Tidak boleh free handle. Cukup saya aja, teman-teman. Nah, kobra Jawa merupakan ular dengan bisa hemotoksin dan neurotoksin. Walaupun mereka mematikan dan bisa membunuh gigitannya, tapi antibisa atau serum untuk bisa ular kobra ini sudah ada di Indonesia. Kalian bisa dapatkan di rumah sakit terdekat. Bukan material terdekat ya, rumah sakit. Gimana teman-teman? Seru kan bahasan kali ini? Ya, King Cobra selalu menarik untuk dibahas karena mereka ini kehidupannya penuh misteri. Dan misteri-misteri yang memang bisa kita lihat dari King Cobra ini banyak sekali. Nah, semoga tayangan hari ini bisa menambah lagi ilmu pengetahuan kalian tentang dunia reptil. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, salam lestari. Bye-bye. Hai. I'm awake, I got the sunrise in my face.